Anda berada, selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Kami akan update informasi terkait dengan hasil penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik ya, pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur. Seperti apa pendengar RRI? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur NTT Darius Bedadaton. Selamat pagi Pak Darius. Pagi Bu. Oke, Pak Darius, ini apa yang menjadi poin-poin penilaian untuk pelayanan publik di Nusa Tenggara Timur ini, Pak? Ya, ada 4 dimensi yang kami nilai kali ini. Yang pertama itu terkait dengan standar pelayanan di seluruh instansi yang dinilai. Yang kedua itu terkait sarana prasarana. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada terkait dengan kompetensi penyelenggaranya. Kompetensi ini akan ada wawancara terhadap mereka yang ada di loket. Kemudian yang keempat yang kami nilai adalah bagaimana pengelolaan pengaduan di instansi itu. 4 dimensi ini yang kami lihat selama proses penilaian berlangsung. Kira-kira demikian ya. Oke, jadi penilaian ini sudah dilakukan begitu ya. Dan hasilnya seperti apa ini Pak? Untuk secara keseluruhan ya yang ada di NTT dari 4 poin tadi Bapak ya. Standar pelayanan, kemudian sarana prasarana, kompetensi dan juga pengelola pengaduan ini Bapak. Iya, jadi dari hasil survei tahun 2022 kami mengunjungi dan menilai 282 unit penyelenggara layanan di 22 kabupaten, kota, dan 1 provinsi di NTT ini. Hasilnya menunjukkan bahwa di Nusa Tenggara Timur ini hanya 2 pemerintah daerah yang mendapat penilaian kualitas tinggi, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kota Kupang. Kemudian 15 pemerintah daerah di antaranya mendapat penilaian kualitas sedang, dan sisanya sebanyak 6 pemerintah daerah itu mendapat kualitas penilaian rendah. Jadi kategori penilaian ini mulai dari terendah, rendah, sedang, tinggi, dan tertinggi. Untuk NTT kita tidak ada yang berada di penilaian tertinggi, hanya ada tinggi dan sedang dan rendah. Tidak ada juga yang terendah. Gitu. Okay. Ini mengalami peningkatan ya, dari tahun sebelumnya itu kita kurang lebih ada 13 kabupaten yang penilaiannya rendah atau berada di zona merah. Kini hanya tinggal 6 saja. 6 saja. Hanya 6 saja. Kemudian yang sebelumnya tidak ada yang mendapat penilaian tinggi atau zona hijau, kini sudah ada 2 pemerintah daerah yang mendapatkan predikat itu. Oke. Demikian ya, hasil yang bisa kami. Dan berharap 2023 ini terus ada peningkatan begitu ya terkait dengan pelayanan publik di NTT, Bapak. Ya, kami berharap demikian ya, sama seperti peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap di 2023 ini 6 kabupaten yang berada di zona merah atau penilaian rendah ini dapat beranjak naik ke penilaian sedang atau kuning, dan bahkan kita berharap dia ke skor tinggi atau yang hijau ini. Nah, 6 ini daerah mana saja kah Bapak? Yang 6 ini sebentar saya lihat. 6 ini ada di Kabupaten Nagakeo. Sebentar ya Bu, saya lihat sebentar, ini datanya saya tidak apa. Nagakeo, kalau tidak salah Lembata, kemudian Sumba Barat, Nagakeo, Ngada, Alor, dan Saburai Jua. Oke, berarti ada 2 kabupaten yang ada di Flores begitu ya, Ngada dan juga Nagakeo. Iya. Yang masuk dalam kategori rendah ya. ND berada di sedang. Oke, Ya. Baik Bapak. Untuk yang 6 kabupaten ini, poin penilaian yang manakah yang paling jatuh begitu ya? Nilainya terendah begitu Bapak? Iya, ini
sebenarnya secara umum saja bahwa secara umum ya, gambaran secara umum saja hampir dari seluruh kabupaten kota yang penilaiannya tidak hijau ini atau yang merah ini, penyebabnya itu ada beberapa ya, penyebabnya antara lain sebagian besar belum menyajikan informasi tentang standar pelayanan secara elektronik dan non elektronik. Jadi sebagian besar ya, tidak semua tapi rata-rata yang merah ini belum menyajikan informasi standar pelayanan. Kemudian yang kedua, sebagian penyelenggara belum memiliki standar pelayanan. Kemudian yang ketiga, sebagian besar belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Yang berikut, sebagian besar ini belum memiliki sarana, mekanisme prosedur dan pejabat pengelola pengaduan yang ditunjuk. Kemudian penyebab lain adalah sebagian besar instansi yang disurvei ini memang belum memiliki sarana penunjang pelayanan publik yang memadai, ya, terutama yang berkebutuhan khusus ya. Itu Yang ramah terhadap kenapa mereka memperoleh nilai rendah itu ya. Oke, baik. Bapak, ini untuk 2023 nanti apakah poin-poin penilaian juga sama ini 4 poin ini Bapak? Ya, di 2023 ini kemungkinan poin penilaiannya akan sama. Nanti kita tunggu metode yang akan dilakukan untuk 2023 ini apakah sama dan seterusnya. Kami ini hanya menunggu perintah dari pusat untuk kapan melakukan survei kembali dan metodenya seperti apa. Tetapi saya kira mirip-mirip setiap tahun mengalami perubahan sedikit-sedikit. Jadi saya kira 4 dimensi yang dinilai akan sama tahun ini. Oke, tetapi pengawasan dan juga pemantauan ini terus dilakukan oleh tim Ombudsman begitu NTT ya untuk kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini Bapak ya? Ya betul, seluruh hasil penilaian ini telah kami kirim kepada seluruh pemerintah daerah. Sebagian kecil akan kami serahkan langsung nanti tanggal 16 akan kami serahkan di pemerintah Kota Kupang, tanggal 17 akan kami serahkan di pemerintah provinsi, dan kabupaten lain yang kami jangkau itu hasil surveinya sudah kami kirim. Itu sudah berisi rincian hasil penilaian dan apa yang perlu mereka perbaiki. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah. Kami berharap agar perbaikan layanan publik di seluruh kabupaten ini secepatnya seluruhnya dinaikkan kualitasnya ke kualitas tinggi, oleh karena pelayanan publik ini adalah tugas utama pemerintah. Jadi inti dari kita berpemerintahan ini adalah sebenarnya pelayanan publik yang baik bagi seluruh warga negara gitu. Oke, baik Pak Darius, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini, dan kami tentunya akan terus update ya terkait dengan informasi-informasi untuk seluruh pendengar RRI Ombudsman. di mana saja berada. Selamat pagi. Selamat pagi Pak.